Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rivando dengan NIM 2892150 Prodi Manajemen Reguler Plus. Pada kesempatan kali ini saya akan mengutarakan ujian tengah semester yang berdosenkan Bapak dosen pengampu Dr. Sugeng Prayitno SEMM. Pada kesempatan kali ini judul materi yang saya akan jelaskan yaitu struktur, modal, dan kebijakan dividen. Konsep dasar struktur modal. 1. Pengertian dan langkah struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan dari sumber utang jangka panjang yang meliputi utang, saham biasa, dan saham umum menurut BOS 2009. Bahwa struktur modal adalah gabungan dan utang jangka panjang dan sekuritas digunakan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional. Salah satu langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memiliki manajemen keuangan. Tanggung jawab utama seorang manajer keuangan atau financial manager dalam suatu perusahaan adalah perencanaan sumber dan penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan, the value of the firm. Sumber pendanaan, sumber utama dan dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yaitu sebagai berikut. A. Dana dalam perusahaan, sumber dana internal. Dana yang berasal dari dalam sumber perusahaan adalah dana yang berbentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan terdiri atas berbagai jenis antara lain. 1. Keuntungan yang ditahan. 2. Penyusutan. 3. Saham pemilik. B. Dana dari luar perusahaan atau sumber dana eksternal. Dana yang berasal dari luar perusahaan terdiri atas dua golongan yaitu 1. Sumber dana jangka pendek diperoleh dari kredit dagang, kredit bank, surat-surat berharga, dan lain-lain. Kedua, yaitu sumber dana jangka panjang diperoleh dari berbagai sumber antara lain pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman jangka waktu yang panjang. Ketiga, komposisi modal kerja. Struktur modal setiap perusahaan berbeda satu sama lain. Komposisi dari modal kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Sifat kegiatan perusahaan. A. Faktor ekonomi. B. Peraturan pemerintah. C. Suku bunga yang berlaku. D. Jumlah uang yang beredar. E. Tersedianya bahan-bahan di pasar. F. Kebijakan dalam perusahaan. 4. Pola dan faktor struktur modal. Sebelum kita mengetahui teori tentang struktur modal, terlebih dahulu pentingnya bagi kita untuk mengetahui pola struktur modal yang ada di dunia. A. Pola struktur modal di dunia. 1. Struktur modal di dalam negara-negara berbeda. 2. Pola struktur modal setiap industri juga berbeda. 3. Utang sebanding terbalik dengan profitabilitas. 4. Pajak mengaruhi struktur modal. 5. Pada saat financial stress, utang akan menurun. 6. Para shareholder mengasumsikan bahwa penaikan utang dalam good news dan menurunkan utang bad news. Pengaruh transaction cost dalam menerbitkan sekuritas dalam sangat kecil terhadap struktur modal. 8. Kepemilikan konsentrasi versus diffuse atau tersebar. B. Faktor yang memengaruhi struktur modal. Menurut Yanto pada tahun 2009, beberapa faktor yang memengaruhi struktur modal yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat bunga. 2. Stabilitas earner. 3. Susunan aktiva. 4. Risiko aktiva. 5. Jumlah modal yang dibutuhkan. 6. Keadaan pasar modal. 7. Sifat manajemen. 8. Besar perusahaan. Kita masuk ke dalam materi teori-teori struktur modal. 1. Teori Miller dan Modigliani. Teori Miller dan Modigliani pada tahun 1958 atau yang dikenal dengan teori MM merupakan dasar dari teori keuangan modern, yaitu teori MM membuat beberapa asumsi baik secara eksplisit yaitu sebagai berikut. A. Merupakan aset secara fisik memiliki oleh perusahaan. B. Di pasar modal tidak terjadi friksi. C. Perusahaan hanya dapat mengeluarkan dua jenis sekuritas. D. Baik individu maupun perusahaan dapat meminjamkan dana pada tingkat bunga bebas risiko atau risk-free rate. Investor memiliki ekspektasi yang homogen tentang pergerakan profit perusahaan pada masa depan. F. Tidak ada pertumbuhan sehingga semua pola arus cash flow bersifat anuitas hingga jangka waktu tidak terbatas. 2. Pecking order hipotesis. Teori ini dikembangkan oleh Stewart Myers. Ada 4 asumsi teori ini, yaitu sebagai berikut. Kebijakan dividen adalah kaku. Perusahaan lebih menyukai pendanaan internal atau laba ditahan dan penyusutan. C. Jika harus memperoleh pendanaan eksternal, perusahaan akan memilih dari pendanaan saham yang paling aman terlebih dahulu. D. Jika harus menggunakan pendanaan eksternal yang lebih banyak. 3. Teori signaling. Teori signaling merupakan kegiatan pendanaan manajer yang dipercaya dengan mempreferensi nilai saham perusahaan.
Teori ini dikembangkan oleh Ross pada tahun 1979. Ross menyarankan perusahaan dengan leverage yang besar dapat digunakan manajer sebagai sinyal yang optimis akan masa depan perusahaan. Myers dan Maslow pada tahun 1984 ini membuat model signal yang merupakan kombinasi dari keputusan investasi dan keputusan pendanaan. C. Kebijakan dividen. Arti pentingnya kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham. Beberapa teori kebijakan dividen juga dikemukakan oleh Dermawan Syahril pada tahun 2002, yaitu sebagai berikut. Teori dividen tak relevan. Modigliani dan Miller atau MM berpendapat nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividen payout ratio, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Dan dengan demikian, menurut MM, dividen tidak relevan untuk diperhitungkan karena tidak akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut MM, kenaikan nilai perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau earning power dan aset perusahaan. Teori The Bird in the Hand. Gordon and Liner menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout rendah. Mereka investor memandang dividen yield lebih pasti dari capital gains yield. Perlu diingatkan bahwa dilihat dari sisi investor, biaya modal sendiri dari laba ditahan atau KS adalah tingkatan keuntungan dari dividen yield ditambah keuntungan dari capital gains atau capital gains yield. Nah, teori perbedaan pajak. Teori ini diajukan oleh Lichtenberger dan Ramswamy. Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak, terdapat keuntungan dividen dan capital gains. Para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi. Capital gain yield rendah daripada saham dengan dividen yang yield rendah, capital gains yang tinggi. Jika pajak dividen lebih besar daripada pajak atas capital gains, perbedaan ini akan semakin terasa. Teori signalin oleh hipotesis. Teori ini menyatakan bahwa kenaikan dividen sering diikuti oleh kenaikan harga saham. Nah, yang lanjut ke teori C, yaitu teori clientele effect. Teori ini menyatakan bahwa kelompok clientele pemegang saham yang berapa akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Nah, lanjut ke dua, bentuk-bentuk kebijakan dividen. Kebijakan yang A ini kebijakan pemberian dividen stabilitas. Kebijakan pemberian dividen stabilitas artinya dividen akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tertentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan fluktuasi. Kebijakan pemberian dividen yang stabil ini banyak dilakukan oleh perusahaan karena beberapa alasan, yaitu meningkatkan harga saham sebab dividen yang stabil dapat diprediksi dianggap mempunyai risiko yang kecil. Memberikan kesan kepada para investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik pada masa yang akan datang. Menarik investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan konsumsi sebab dividen adalah selalu dibayarkan. Kebijakan dividen yang meningkat. Kebijakan dividen rasio yang konsisten dan kebijakan pemberian dividen reguler yang rendah ditambah ekstra. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang A. Kebutuhan dana bagi perusahaan. B. Likuiditas perusahaan. C. Kemampuan untuk meminjam. D. Pembatasan dalam perjanjian utang. E. Pengadilan perusahaan. F. Tingkat ekspansi aktiva. Stabilitas laba. Dan 4. Lanjut kita ke teori-teori dividen. A. Yaitu irrelevance theory. Bird in the hand theory. Tax preference theory. Dan sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.